Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas final pada mata kuliah perpajakan kali ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peace be upon him. Jadi teman-teman semua, video ini adalah dedikasi dari tugas final mata kuliah perpajakan yang dosen pengampunya adalah Ibu Sri Wahyuni MAK. Tapi sebelum kita melanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, saya atas nama Rizka dengan NIM 1824044. Sekarang saya kuliah semester 4 di IAIN Parepare. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar pajak. Kata pajak mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian karena pajak itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, bahkan di dekat kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai konsep dasar pajak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pajak itu dan mengapa kita harus bayar pajak. Untuk menjawab pertanyaan tadi, check it out the next video. Oke teman-teman, kita menuju pada materi pertama. Menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya yang mengatakan apa sih sebenarnya itu pajak. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dengan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya di sini adalah pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat, tidak lain dan tidak bukan, imbalannya akan kembali ke rakyat itu sendiri, meskipun secara tidak langsung. Baik teman-teman sekalian, materi selanjutnya itu unsur pajak. Yang pertama adalah wajib pajak, di mana wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban seperti mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak, guna untuk menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan ke kas negara. Yang kedua yaitu objek pajak adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak, contohnya rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tarif pajak, yaitu besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Teman-teman sekalian, kita menuju pada materi kedua dan menjawab pertanyaan kedua tadi yang mengatakan kenapa sih kita harus bayar pajak. Jadi, alasan pertama mengapa kita harus bayar pajak karena pajak itu merupakan kontribusi wajib warga negara. Jadi, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak itu bersifat memaksa. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif pajak, maka seseorang wajib membayar pajak. Adapun yang dinamakan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai wajib subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Adapun persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Persyaratan yang ketiga mengapa kita harus bayar pajak karena tidak mendapat imbalan secara langsung. Artinya ketika kita membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak akan langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Yang keempat, karena berdasarkan undang-undang, pajak itu diatur dalam undang-undang negara. Jadi jika kita tidak membayar pajak, kita bisa dikenakan sanksi. Dan materi selanjutnya itu pungutan resmi dan pungutan lainnya. Yang pertama yaitu restribusi, di mana restribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang secara langsung dan nyata. Contohnya restribusi jalan tol, restribusi pasar, dan restribusi listrik. Yang kedua, biaya keluar. Biaya keluar adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar dari daerah. Ketiga adalah biaya cukai, di mana biaya cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang yang tertentu, contohnya minyak tanah, bensin, rokok. Yang keempat adalah biaya masuk, di mana biaya masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke daerah pabean.
teman-teman, selanjutnya yaitu perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, pungutan pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan resmi berdasarkan kebijakan. Yang ketiga, pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa secara langsung. Yang keempat, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, sedangkan pungutan resmi pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jadi sudah sangat jelas perbedaannya ya. Teman sekalian, selanjutnya itu kontraprestasi atas pajak yang telah dibayar. Jadi di sini kita akan membahas mengenai imbalan-imbalan yang kita dapat dari membayar pajak itu sendiri. Yang pertama, sejak kecil kita sudah menikmati pajak dengan cara contohnya imunisasi. Yang kedua, transportasi yang memudahkan kita mencapai tujuan, contohnya motor, mobil, dan itu semua adalah bentuk kontraprestasi dari pajak. Yang ketiga, biaya berobat di rumah sakit dapat terjangkau karena biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah dari subsidi pajak. Yang keempat, sejak SD kita sudah menikmati pajak sehingga biaya sekolah dapat terjangkau hingga ke perguruan tinggi. Hal ini juga merupakan subsidi dari pemerintah. Baik, teman-teman sekalian, materi yang terakhir adalah fungsi pajak. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgetair. Kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi restribusi. Yang keempat, fungsi demokrasi. Adapun yang pertama yaitu fungsi budgetair, itu pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya, pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsi pajak yaitu mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk. Oke, teman-teman sekalian, ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Itu pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menjadi stabilitas ekonomi. Yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Menurut fungsi redistribusi dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif, artinya kepada golongan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang tinggi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mudah-mudahan materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. More and less, I'm so sorry because nothing the perfect people in this world. Thanks for watching. Bye-bye. Dalam salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.